Saudara yang terkasih, kita ada di bulan yang baru dengan tema baru. Dan ini tema yang sangat penting, tapi sekaligus memang ini tema yang jadi tantangan kalau saya boleh bilang, saudara, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Sebetulnya tiap kali saudara dengar firman diberitakan, itu adalah saudaraku satu kesempatan di mana paradigma kita diubahkan. Dan paradigma itu penting, karena paradigma itu yang akan bawa hidup kita mau jadi kayak apa. Kalau paradigma kita benar, hidup kita juga pasti akan benar. Ya saudara ya, itu seperti sebuah kompas. Kalau orang jalan, kita mau kemana nih? Kita mau ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ya kan, barat laut, barat daya, timur laut. Ya saudara, kompas itu yang akan tuntun kita. Dan kalau itu melenceng sedikit saja, 1 degree, 1 derajat, saudaraku, kompas itu melenceng, itu nyampenya bisa kemana-mana ya saudara ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah hari ini saya rindu bagi sama saudara, bagaimana kita bisa mengalami sebuah transformasi startnya dari dalam dulu saudara. Karena saya percaya tiap kali kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa transformasi yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu transformasi secara rohani. Ya, mengapa demikian? Nah, kita lihat dulu teksnya, 2 Korintus 3 ayat 18. Baca yuk sama-sama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, lebih keras lagi, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, on purpose Rasul Paulus memilih kata kita semua mencerminkan. Saudara punya cermin enggak di rumah saudara? Cermin itu fungsinya apa? Memantulkan, betul enggak saudara? Kalau saudara berdiri di depan cermin, maka cermin itu menangkap image saudara dan kemudian memantulkannya kembali. Demikian juga setiap kita, kehidupan kita sebagai orang benar dan orang percaya, seharusnya memantulkan kemuliaan Tuhan saudara. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan rindu agar dari hari ke hari kita diubahkan. Diubahkan fokusnya apa? Kristus. Diubahkan menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Ayatnya berkata diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Hari ke hari kita ini harus makin mirip sama Tuhan Yesus, saudara. Ya. Makanya ayat tadi yang dikutip sama gembala senior kita, Roma 12 ayat 2. Ini mengajarkan kepada kita satu nasihat yang very practical, yang sangat praktis saudaraku bagi kita semua. Nomor 1 dikatakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Musuh kita sebetulnya, salah satu yang berbahaya, itu bukan cuma iblis. Iblis berbahaya, jelas saudara. Ya, saudara jangan main-main, jangan bilang setan gak ada. Setan ada saudara, ya. Tapi ada satu lagi yang tidak kalah berbahayanya, apa itu? Dunia, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sistem kerajaan Allah digantikan dengan sistem dunia ini. Dan dunia semakin hari semakin menarik kita untuk kita jadi serupa dengan dia. Makanya ada istilah duniawi atau keduniawian. Dalam terjemahan bahasa Inggris kata yang dipakai dunia itu kadang-kadang carnality. Carnality itu kedagingan, saudara. Jangan mikir daging kayak daging sapi gitu, enggak ya saudara. Yang dimaksud itu ya sistem dunia. Sistem dunia misalkan apa sistem dunia? Kesombongan itu sistem dunia saudara. Duit nomor 1 paling penting itu sistem dunia. Ya, illegal power, sihir itu sistem dunia. Tahu sihir enggak saudara? Ya bagaimana kita memanipulasi, mengintimidasi, itu semua bentuk sihir secara praktikal. Jadi sihir jangan saudara berpikir bahwa sihir itu mak lampir, enggak saudara. Atau seorang nenek yang pakai topi runcing, naik kemudian sapu dan terbang mengelilingi rumah saudara. Bukan itu maksudnya. Ketika kemudian untuk kita mencapai keinginan kita dengan memanipulasi orang lain, kita sedang melakukan praktek sihir sebetulnya. Sistem seperti inilah yang Tuhan bilang jangan kamu
menjadi serupa. Dalam terjemahan New King James lebih jelas. Do not be conformed to this world, but be transformed. Kata transform itu metamorfo tadi, metamorfosa. Tahu istilah itu ya saudara? Kita dulu di SMP, SMA belajar biologi kan ada ya. Meta itu artinya nggak kelihatan. Morph itu bentuk, perubahan bentuk yang tidak terlihat. Kenapa? Karena terjadinya di dalam. Kekristenan itu, sistem kerajaan surga itu adalah inside out. Makanya dibilang begini, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Terjemahan bahasa Indonesia berubah pembaharuan budi. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, tetapi berubahlah melalui pembaharuan pikiran. Ya, jadi merubah paradigma ini kan merubah pola pikir sebetulnya. Sama dengan seperti Yesus berkata, bertobatlah. Nah itu metanoia, meta itu nggak kelihatan. Nomos itu pengetahuan. Ya, bertobat itu kata bertobat saudara, berbalik. Ketika kita melihat kebenarannya, kita nggak pernah mengikuti jalan yang lain lagi, jalan kesesatan kita nggak akan ikuti. Sehingga kemudian resultnya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ada sebuah pertumbuhan di situ. Baik, belum tentu Tuhan berkenan. Baik belum tentu, karena baik belum tentu benar. Ya apa yang kelihatan, ya maksudnya baik, tapi jadinya nggak baik saudara. Makanya baik, berkenan, dan tentunya akan mencapai kesempurnaan pada satu hari. Pertanyaannya sekarang how, bagaimana? Bagaimana kita boleh mengalami perubahan kehidupan di dalam Tuhan. Maksudnya bagaimana terjadi sebuah spiritual transformation. Seharusnya ini jadi pola pikir kita terus dalam kehidupan kita. Nah startnya, saya renungkan kebenaran ini, startnya itu nggak bisa cuman dari kita saudara, harus selalu dari Tuhan. Kita ini manusia yang mengalami kejatuhan, kata Alkitab. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semenjak mereka berkompromi dengan penguasa kegelapan, si jahat. Semua orang yang lahir dari garis keturunan Adam, lahir dengan sifat dosa, kata Alkitab. Sifat dosa itu sudah dihancurkan karena korban Kristus. Setiap minggu kita melakukan perjamuan, untuk apa saudara? Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus kita dari semua dosa, pelanggaran, kecemaran, pemberontakan di dalam kehidupan. Karena semuanya itu kata firman, itu akan membuat kita hidup di bawah kutuk. Kita nggak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat yang daripada Dia. Siapa yang memulai semuanya? Tuhan. Tuhan tuh inisiator, saudara. Dia yang selalu memulai segala sesuatu. 1 Samuel pasal yang saya balikin lagi. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat 6. Ini sebuah pengalaman dari seorang rasul yang dipakai Tuhan, hidupnya luar biasa. Di mana titik balik yang terjadi dalam hidupnya dia? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 tuh. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ini Paulus saudara. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran nyalah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Semua kita yang ada di ruangan ini pernah mengalami pengalaman ini. Encounter, sebuah perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Even sebetulnya saudara, dalam beberapa momen di kehidupan kita terus mengalami perjumpaan itu. Dan setiap kali terjadi perjumpaan, supposed to be, you will never be the same again. Setiap kali terjadi perjumpaan, saudara nggak akan seharusnya saudara tidak akan pernah sama. Dalam perjanjian lama misalkan 1 Samuel 10 ayat 5 dan 6 ada sebuah peristiwa yang ditulis. Ini Saul, tapi Saulnya beda, ini Saul perjanjian lama saudara. Yang tadi itu perjanjian baru, ya. Sudah itu engkau akan sampai di Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Perjanjian lama yang bisa dipenuhi roh hanya beberapa orang, lebih tepatnya beberapa tipe manusia, nabi, imam,
raja. Ya, 3 itu yang diurapi oleh Tuhan. Yang lain enggak. Tapi di perjanjian baru oleh Kristus, semua kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-8, kamu akan dipenuhi, kamu akan terima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting. Orang bilang, oh kita beda Pak. Yang tadi Pak Arifin ada gereja yang tidak sesuai. Itu mereka yang tidak percaya saudara. Tidak mengakui peran daripada pribadi Roh Kudus secara real di dalam kehidupan kita. Oh itu tradisi Pentakosta Pak. Kami orang teologi beda. Terserahlah ya saudara ya. Mau tradisi Pentakosta, mau tradisi Pantekosta, sama aja. Yang penting Roh Kudus turun, kita dipenuhi Roh Kudus. Itu paling penting. Terima kasih, ada satu yang iya, yang lain diam. Amin, saudara. Loh, kalau enggak Roh Kudus yang penuhi kita, roh apa yang penuhi kita coba? Dan di dunia ini hanya ada 2 macam roh. Roh Tuhan dan roh hantu. Suruh pilih mana? Enggak ada tuh yang netral-netral. Saya Tuhan enggak Pak, hantu juga enggak Pak. Waduh, enggak lah saya cari masalah sama hantu katanya. Nanti dia ganggu saya lagi. Tapi Tuhan, aduh saya enggak terlalu religius dan lain sebagainya. Hei, saudara-saudara mesti pilih. Pilihlah hari ini. Saudara ada di pihaknya siapa? Saudara dipenuhi oleh roh siapa? Mereka kepenuhan. Dan kita berkata maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Baca sama-sama. Suara keras ya. 1, 2, 3. Engkau akan kepenuhan bersama-sama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan tidak akan terjadi perubahan. Tuhanlah yang sanggup merubah kita. Amin. Haleluya. Iya, kalau saya khotbah keras gini itu bukan karena saya marah-marah, enggak, saudara. Saya cuma semangat aja. Ya. Dan saya bersyukur, saya ini lahir udah Kristen, agama. Jadi kalau bayi udah bisa bikin KTP, itu dari bayi udah KTP saya Kristen, saudara. Tapi apakah saya benar-benar Kristen? Enggak. Kenapa? Saya enggak pernah alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Nama saya Daniel bukan nama baptis, ada orang yang sebelumnya namanya Bambang misalkan. Lalu Paulus Bambang gitu ya. Paulusnya dapatnya kapan Pak? Waktu saya dibaptis. Jadi Kristen, pakai nama Kristen. Saya enggak, dari lahir Daniel. Kenapa? Karena orang tua Kristen. Tapi apakah itu jaminan saya dapatkan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan saya? Tidak. Baru SMA kemudian saya ikut retreat, itu pun udah SMA ujung kelas 3 saudara. Saya ikut retreat, ikutnya juga motifnya enggak terlalu bagus ya. Karena saya naksir satu cewek, itu aktif di persekutuan doa. Jadi rupanya Tuhan jamah saya lewat dia. Saya ikut bukan Bu Lisa, bukan. Ya, tapi jangan khawatir, kan saya dengan Bu Lisa at the end. Yang penting kan akhirnya, betul enggak saudara ya? Anyway, saya ikut camp itu saudara. Nah, saya bertobat di camp itu. Di sesi pertama, siapa yang khotbah? Guru agama saya. Ada enggak saudara di sini bertobat sama guru agama? Enggak ada kan? Iya, Pak Sigit Purbandoro namanya. Pak Andrian masih tahu, beberapa tahu, Pak Sigit. Dia khotbah, itu guru agama saya, bayangkan saudara. Yang tiap pelajaran agama, saya dengerin dia. Dia khotbah, saya bertobat malam hari itu yang mau terima Yesus. Berdiri maju ke depan, saya orang pertama yang maju, semua teman saya noleh. Genata ini, gak percaya. Saya bertobat hari itu. Itu perjumpaan saya dengan Tuhan pertama kali dalam hidup saya. Nah tapi apakah itu cukup? Tidak saudara. Karena apa? Saudara perlu ambil keputusan dalam kehidupan. Hidup itu adalah pilihan. Ada banyak pilihan yang kita mesti buat dalam kehidupan kita. Saudara harus memilih. Kalau enggak saudara ke mana-mana. Ya kan ada 3 model kehidupan. Kalau saudara pernah dengar ini. Mundur nomor 1. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita tidak diciptakan untuk mundur. Betul enggak saudara? Coba lihat wajahnya. Semua menghadap kemana? Ke depan. Enggak ada yang ke belakang kan? Itu tandanya sudah didesain untuk maju. Lebih gampang mana? Nanti pulang, lebih gampang mana? Kita pulang jalan begini, atau kita pulang jalannya begini sampai rumah. Lebih mudah mana saudara? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena sudah didesain untuk itu. Ya, kursi didesain untuk didudukin, bukan untuk bunuh orang. Bisa nggak kita pakai kursi bunuh orang? Bisa, sulitnya minta ampun. Lebih gampang pakai pistol. Semua ada desainnya.
Dan purpose-nya tergantung desainnya. Ya saudara. Jadi saudaraku, mari kita sadari akan kebenaran. Maju, yang kedua nggak bikin apa-apa. Maju nggak, mundur nggak. Atau maju, mundur. Ya, kayak setrikaan. Setrikaan kan gitu, maju, mundur. Ya, yang enggak, yang lebih nggak enak lagi. Ada yang keluar masuk, tahu ya. Ingus, saudara. Atau yang ketiga tentu saja maju. Sebetulnya kita ditentukan untuk maju. Hidup, tapi kalau kita nggak ngambil keputusan untuk kita maju, kita nggak akan maju. Hari ini pun saudara ada di ruangan ini karena saudara memutuskan untuk saudara datang di ibadah ini. Kenapa ada teman-teman kita yang nggak datang? Karena mereka punya keputusan yang lain. Ya, tapi saudara memutuskan untuk datang. Puji Tuhan, kasih itu dulu kiri kanan, kasih senyum yang manis, lihat kiri kanan bilang kamu ambil keputusan yang tepat, bilang gitu ya. Ya, sudah kasih tahu lagi, jangan pernah berubah lagi, minggu depan balik ya. Saudara, amin, ya kan. Nah saudara, Paulus ambil keputusan waktu dia ikuti itu. Tapi gak cuma nih, Kisah Para Rasul berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Nih Petrus khotbah, mereka dengar. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Petrus bilang, kamu harus do something untuk kemudian kamu alami perubahan dalam hidupmu. Ya, lompat saudaraku ke ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, baca lagi 1, 2, 3. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat, setelah perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Ada permintaan dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus mereka ikuti. Ya, berarti apa? Ada keputusan. Bukankah kita ini manusia diciptakan dengan kehendak bebas? Dan Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Kita ini bukan robot, saudara. Banyak orang kepingin diperlakukan seperti robot. Ya saudaraku, sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kamu harus dengan sadar memutuskan itu. Dan ketika mereka mengambil keputusan itu, kehidupan mereka mengalami perubahan. Ya saudaraku. Stop sampai di situ enggak, saudara. Nah, saya sampai kepada inti kebenaran daripada apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena poin pertama itu mutlak Tuhan yang saudaraku lakukan buat kita. Siapa yang membuat kita bertobat? Ya Tuhan pakai khotbah yang bagus, misalkan KKR yang dirancang luar biasa atau lewat perjumpaan dengan orang yang kenal dengan kita. Tapi yang membuat kita bertobat itu Roh Kudus. Ya, siapa yang menginisiafkan dunia akan dosa? Holy Spirit. Tapi sekalipun Roh Kudus bekerja dalam, kalau kita tolak, nah makanya perlu ada keputusan. Ya, makanya hamba-hamba Tuhan bilang, maukah Bapak saya nginjilin orang? Saya selalu nanya, Bapak mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Bapak mau, ayo kita berdoa. Saya nanya keputusannya dia. Saya nggak beritakan Injil dan saya tinggal begitu aja. Enggak, saudaraku. Setiap kali. Ya, saya masih ingat misalkan beberapa kali saya diminta untuk berbicara di, ini dulu Ko Andrian ya, pelayanan di situ FGB MFI, kan selalu ada outreach meeting ya. Beberapa kali dulu saya diminta untuk khotbah di outreach meeting, saudara. Dan selalu, Pak nanti tolong ditantang terima Tuhan Yesus, itu goalnya. Jadi businessman bawa teman-temannya, dikasih makan yang enak, habis itu muji nyembah Tuhan, betul ya wanitanya? Ya di beberapa tempat, biasanya pertemuannya di restoran, saudara. Lalu kemudian dengerin firman Tuhan. Ya ada kesaksian, lalu dengerin firman Tuhan. Saya diminta menyampaikan firman Tuhan. Saya ini penjala aja saudara, ikannya udah ada semua di situ. Ya,
Siapa yang mau terima Yesus? Siapa yang mau hidupnya diubahkan? Siapa yang mau mengalami jamahan Tuhan? Angkat tangan, yang angkat tangan maju ke depan. Nah itu diminta untuk dia mengambil sebuah keputusan. Bertindak, katakan bertindak, 1, 2, 3. Iya, jadi berserah kemudian mesti bertindak. Tetapi stop sampai itu enggak. Kita mesti willing untuk menjalani proses perubahan. Perubahan itu perlu proses. Perubahan itu seringkali tidak serta-merta. Ini yang banyak orang percaya gagal, saudara. Datang ke gereja, ikut. Tadi itu kan ada 2 tuh yang ditulis di Kisah Para Rasul. Mereka bertekun di dalam persekutuan dan pengajaran rasul-rasul. Seperti ini sudah dengar firman Tuhan, persekutuan. Tetapi juga memecah roti. Memecah roti di mana? Di rumah itu komsel, saudara. Ya, makanya kita selalu bawa orang ke komsel. Kurang lebih 20 tahun usianya GBI Rock ini. Sampai hari ini, dari dulu pertama sampai hari ini, saya tidak pernah berubah apa yang saya pernah lakukan. Apa itu? Bawa orang ke komsel. Saya bilang, ya, saya konseling orang. Pasangan muda, hampir cerai. Muda loh saudara, baru berapa tahun menikah. Hampir cerai, saya bilang, kamu nih komunitasmu salah. Kamu perlu komunitas yang benar. Tell me who you friend, I will tell who you are. Tahu artinya saudara? Bersatu kita teguh, bukannya. Beritahu saya siapa temanmu, saya akan beritahu siapa Anda. Ya konco kan ambek maling, ya gak suwe katut jadi maling. Iya kan? Ada satu adik rohani saya, dia sering nemenin saya. Satu kali ketemu sama Pak Arifin. Ya, Peter. Sama siapa, Den? Ini saya bilang. Lalu Pak Arifin bilang, kok jadi pendeta awakmu? Soalnya gumbul pendeta jadi pendeta. Siapa sih yang mau jadi pendeta? Gumbul saya. Ya. Saudara, kita kumpul dengan siapa? Saya bilang, kamu komunitasnya model begitu-begitu. Pantaslah, hampir hancur ini rumah tanggamu. Ayo, kumpul, sini kumpul. Saya kumpulin saudara. Kita udah 3 komsel nih. Ini komsel yang terakhir ini udah pelan-pelan sudah mau saya alihkan. Nanti kita bikin lagi komsel baru. Ya, komunitas penting. Nah mereka melakukan itu. Tapi kalau cuman di komsel penting, tapi kalau cuman di komsel tapi nggak mau jalani proses perubahan dalam kehidupan. Nggak bisa saudara. Saudara percaya nggak bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nomor 1 itu atas seizin Tuhan. Amin saudaraku. Nomor 2, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nomor 3, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, kalau saudara lakukan 3 prinsip ini, saya kasih tahu saudara, hidup saudara akan berarti, bermakna, berdampak dan memuliakan Tuhan. Iya, apapun. Ya saudara, kalau apapun berarti ada yang enak, ada yang enak. Nah kalau ngomong proses, pasti gak enak. Gak ada proses yang enak saudara. Tapi proses itu penting. Saya punya ponakan, S1 lulusan UNER, hubungan internasional. Ya, dapat kemurahan Tuhan, S2, beasiswa di Jepang. Kuliah, sama S2-nya, hubungan internasional. Kalau lulusan hubungan internasional kerja di mana saudara? Kebanyakan diplomat, ya, diplomatik, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Dia lulus kuliah, dia ngelamar kerja di Sumitomo, perusahaan Jepang. Keterima dia. Saya tanya Yosua, anaknya Aris, Yos, kamu Sumitomo itu apa hubungannya sama diplomat? Nggak ada, dia panggil saya papa, nggak ada papa dan. Terus kamu kerja jadi apa? Pinpro katanya, ngurusin project-project. Ya kan, mereka bangun mall, bangun apa. Loh, kamu gak punya pengalaman teknik. Gimana kamu bisa, yang dia pimpin itu insinyur-insinyur. Gimana bisa lah, ya itu makanya aku juga nanya sama rekruterku. Kamu kok terima aku gitu. Ya karena aku yakin kamu bisa. Ya, dan orang Jepang itu, dia bilang gini saudara, ini ada SOP-nya, bukunya segini tuh. Nah kamu ikuti ini, SOP ini, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu ikuti. Seluruh prosesnya ada di situ. Proyekmu pasti jadi. Karena orang Jepang itu sangat menghargai proses. Pokoknya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang kau baca, lakukan dengan segenap hatimu. Seperti kata Tuhan kepada Joshua. Namanya Joshua juga. Dia kerjakan. Sukses saudara, berhasil. Ya. Tapi gampang gak proses itu? Tidak.
Tapi dia tetap aja, pokoknya itu. Ya bosnya bilang kamu pasti bisa, sudahlah. Sama saudara, Tuhan juga gitu. Tuhan kasih bukunya sama kita, kasih manualnya sama kita. Manualnya apa saudara? Alkitab. Siapa di sini yang punya Alkitab? Boleh angkat tangan? Yang memiliki Alkitab baik cetakan, ada yang ada di HP atau apapun. Punya ya saudara ya? Nah itu. Cuman kan masalahnya kita jarang buka. Enggak, di sini enggak ada yang jarang buka. Di tempat lain sana gitu. Nah coba lihat. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa. Berarti itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Senantiasa taat. Karena itu baca lagi 1, 2, 3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengiring langkah kita, tapi kita harus mau menjalani prosesnya. Dan seringkali justru kesukaran, tantangan, persoalan, hal-hal yang seperti ini yang membentuk kita, saudara. Manusia selalu berusaha menghindari yang namanya rasa sakit. Tapi tahukah saudara, untuk saudara bisa menjalani proses perubahan, saudara harus merangkul rasa sakit dalam hidup saudara. Bukan cari sakit, cari masalah enggak. Masalah enggak usah dicari, datang sendiri saudara. Ya, dunia kita ini dunia enggak sempurna. Tapi mau enggak kita rangkul itu dan dengan berani kita berkata, Tuhan jangan keluarkan saya dari proses ini. Saudara, gua ada hamba-hamba Tuhan dari Indonesia tahun 80-an berkunjung ke China. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di China. Buat hamba-hamba Tuhan di China, kesukaran hidup udah biasa. Dengan mereka mengambil keputusan jadi Kristen, mereka tahu mereka akan berhadapan dengan kesulitan. Penjara, aniaya, diuber-uber dan lain sebagainya saudara. Dan ketika selesai melayani di sana mereka tanya, apa yang kalian mau kami doakan untuk gereja di Cina? Lalu salah satu pemimpinnya bilang, jangan doakan supaya aniaya berhenti. Tapi doakan supaya kami sanggup melewati proses yang ada. Karena aku percaya kalau aku diuji, aku akan keluar jadi emas murni. Keren saudara. Kalau kita di Indonesia enggak, Tuhan lepaskan Tuhan. Tuhan jauhkan penderitaan itu. Tuhan bilang kapan prosesmu selesai. Kalau emas dimurnikan, emas dimurnikan diapain saudara? Hah? Ditaruh di tempat yang bagus gitu. Ya enggak murni-murni lah. Emas dimurnikan pakai apa? Pakai api. Lalu emas itu bilang stop panas, saya enggak kuat. Stop, apakah enggak ada cara lain saya dimurnikan? Itu tukang emasnya bilang sorry enggak ada. Kamu mau murni apa enggak? Kamu mesti dibakar. Semua atlet hebat. Semua entertainer jago. Suruh tanya aja sama mereka. Apa mereka lahir dengan kehebatan mereka? Tidak, mereka punya bakat. Yes, iya. Itu modal awal. Tapi mereka melalui proses pelatihan yang menyakitkan. Sehingga kemudian mereka bisa perform. Keren saudara, kita kalau lihat, waduh orang nyanyi, saudara lihat orang nyanyi, waduh enak suaranya bagus, meliak-liuk, enggak fals. Luar biasa saudara, waduh kita lihat itu, wah kita membayangkan, saya juga pengen nyanyi kayak gitu. Saudara coba jalani latihannya saudara. Dulu salah satu staf kita, itu Maya Uniputi, ada yang tahu enggak? Maya, ya itu Maya kalau di kantor. Kan dia song leader, ya dia penyanyi saudara. Apa yang dia lakukan di kantor? Dulu kantor kita di Dukuh Kupang situ di kemah pujian ya. Maya tuh do re mi do, latihan ini loh saudara. Saya bilang Maya a i o nih. Gak iso mandek ta, sorry kok. Latih ini supaya lentur. Latihan. Atlet jago main bulu tangkis itu. Dulu teman saya masuk masih platda, bukan platnas, platda. Latihan sampai muntah-muntah saudara. Waduh ditrain sama pelatihnya. Pelatih kita tuh Roh Kudus.
Siapa yang hari ini sudah sedang alami kesukaran? Saudara lagi di training. Jalani prosesnya, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Apa bagian kita? Merelakan diri oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kisah para Rasul 24 ayat 16. Baca sama-sama. Saya ingin kita baca ini ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Aku senantiasa berusaha untuk hidup. Ada usaha yang harus dilakukan. Usaha yang, loh Pak katanya anugerah Pak. Katanya kasih karunia. Loh saudara jangan salah. Kasih karunia itu bukan untuk mengenakkan kita. Kasih karunia itu untuk memampukan kita. Saudara pikir saya ada dalam pengembalaan hari ini itu otomatis ada pada saya? Enggak. Banyak yang saya mesti proses. Banyak proses yang saya mesti jalani di dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mendampingi. Tuhan kasih pendamping-pendamping. Ya, Tuhan kasih Pak Arifin sebagai gembala, sebagai saudaraku, bapak rohani saya yang kasih bimbingan, yang satu kali, saudara, mulai dari awal GBI Rock berdiri sampai dengan kira-kira tahun berapa itu ya, saya lupa. Kita ada di Menorah itu terakhir tahun berapa ya sebelum kita pindah kantor ke sini, kok saya lupa ya. 10 tahun lebih pokoknya, itu belasan tahun saudara, singkat cerita ya, belasan tahun. Saudara tahu, saya selalu satu ruangan sama Pak Arifin. Ya waktu bangun ini, sudah selesai, ini sudah selesai. Ya selesainya kan IO 2010 ya. Tapi 2010 lewat baru kita masuk sini. Sebelumnya masih kantor di Menorah ya saudara. Jadi ketika pertama kali, kantor pertama kali, saya itu duduknya depan-depan sama Pak Arifin. Depan-depan. Ya kan? Jadi kadang-kadang, kalau ada yang mau konseling, kalau dia ngobrol sama Pak Arifin, saya tahu diri lah, saya keluar. Tapi kalau orangnya ngobrol sama saya, Pak Arifin ya tahu diri, Pak Arifin keluar, saudara. Ya kan? Lalu satu hari Pak Arifin bilang, saya masih dekat sama dia. In between ada orang, nggak ada orang tuh kita ngobrol. Nah dia didik saya, latih saya di situ, saudara. Ajarin saya berbagai macam hal. Itu meliputi berbagai prosesnya nggak gampang, saudara. Saya sampai diajarin hal-hal yang sifatnya praktikal, pakaian. Itu dia, satu hari Pak Arifin bilang, kamu nih orangnya, kamu nih nggak formal orangnya. Apa sih istilahnya kasual dia bilang. Kamu nih orangnya kasual banget. Tapi sebagai gembala, kamu harus belajar formal. Kamu harus belajar rapi. Ya, pernah saya penghiburan. Ini penghiburan orang meninggal ya sudah di Adiasa. Saya pakai batik sudah. Waktu pulang Pak Arifin bilang, kalau penghiburan sebaiknya jangan pakai batik. Pakai baju hitam atau putih. Oh gitu ya Pak ya. Iya, saya pikir pakai baju batik apa salahnya? Ini kan nasional, Saudara. Kurang tepat aja. Saya dididik pola pikir. Kamu tahu nggak kenapa tadi saya ngomong? Nah, saya pernah saudaraku khotbah, ini di penghiburan lagi, pas tepak kok ya ono Pak Arifin di gunung. Ya, saya kasih sebuah ilustrasi, contoh dari orang ternama, saudara. Lalu waktu pulang Pak Arifin bilang, tadi itu contohnya salah, itu tokohnya bukan itu. Ya, itu tokohnya itu saya nyebut nama siapa, dia bilang itu tuh sebetulnya The Great Alexander, Den. Bukan yang kamu ngomong. Oh gitu toh Pak? Iya, tapi ya wes mereka juga enggak ngerti kok. Terus kemudian kita pindah ke kantor di Menorah. Saya pikir, wah Pak Arifin ruangan lain ini. Coba kita beda ruangan gitu sama saya. Enggak saudara, dia bilang saya sama Daniel satu ruangan aja. Cuman kalau tadi ada depan sekarang rodok lumayan, sebelah-sebelahan. Lalu Pak Arifin bilang gini, kamu tahu ya Yesus bilang
ada lembu tua sama lembu muda. Ya. Jadi mereka tuh ditaruh pada satu gandar yang sama. Ya, jadi aku ini lembu tua, kamu ini lembu muda. Pakai sebelah-sebelahan gini, gandarnya sama. Kamu tahu enggak kenapa? Kenapa, Pak? Karena lembu muda tuh menang tenaga. Tapi rodok ngawur. Lembu tua itu steady dia. Lembu tua itu kalau bajak, itu dia lurus jalannya. Alurnya bener. Kalau lembu muda tuh kok kanan ke kiri gitu loh. Makanya lembu tua dan lembu tua lebih gede ya, lebih keker gitu saudara. Lembu tua tuh akan tahan itu gandar. Kamu ikut saya. Ya. Dan itu kadang-kadang yang saya rasakan dalam pelayanan. Pak Sajani sebetulnya saya enggak setuju. Enggak, kamu ikut aja. Nah itu, diluruskan saudara. Dididik itu proses. Sudah pikir saya sampai hari ini sampai kayak gini. Itu enak. Gak enak. Tapi saya bersyukur saya jalani itu. Saya diproses saudara. Ya, bahkan istri saya dipakai Tuhan untuk memproses saya. Khotbahmu mau kesuwen tak Anda nih. Aku ae ngrungokno gak sepiro enak apa maneh wong liya. Loh, tapi saya tanya Rendra ini tanya anak buah saya, Pak, ya apa Ren? Oke kok Kuden. Wah, anak buahmu ya ngomongnya oke. Tapi enggak kok mereka jujur. Saudara, saya diproses. Mau enggak kita jalani proses ini? Senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan tentu saja, ini the last but not least ya, saudara harus mau tetap terbuka supaya terus diubahkan. Proses perubahan paradigma itu isi ongoing proses namanya. Sampai kapan Pak Daniel kita jalani ini? Sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin saudaraku. Ini sebuah perjalanan yang akan terus kita ada di dalamnya. Tapi saya jamin saudara. 20 tahun saya ada di GBI Rock, saya jamin. Saya gak pernah menyesal mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Ya. Saudara juga saya percaya kalau saudara mau Tuhan kerjakanlah apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Karena apa saudara? Tuhan menyertai kita kok. Tuhan memberikan orang-orang yang jaga kita, orang-orang yang mengasihi kita dalam seluruh proses ini. Jangan keluar dari situ. Efesus kayak hamba Tuhan di Cina tuh, jangan berdoa supaya kita dikeluarkan dari penderitaan kita. Lah kalau pikir-pikir kan, kenapa? Karena dia bilang lewat penderitaan itu kita jadi gereja yang kuat dan memuliakan Tuhan. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu. Harus apa saudara? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 baca, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata mengenakan itu adalah sebuah tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar untuk membawa kita jadi manusia yang berbeda, tentu saja yang lebih baik. Ongoing proses itu dikerjakan Tuhan agar senantiasa, itu kata kuncinya saudara. Saudara menampilkan versi yang terbaik dari diri saudara. Apakah Pak Daniel sudah menampilkan versi yang terbaik? Dari sampai titik ini ya, tapi di depan ada yang lebih baik lagi. Jadi kita bertumbuh. Tadi kan ayatnya, teksnya di depan kan semakin serupa dengan gambaran. Betul nggak saudara? Berarti kita jadi makin baik, jadi lebih baik lagi. Jadi tapi itu akan berhenti ketika kita kemudian tidak mau melewati prosesnya. Ya, katakan proses yang terus menerus. 1, 2, 3, proses yang terus menerus. Kita dikasih pengertian yang baru, dikasih pengalaman yang baru, dikasih kesempatan-kesempatan yang baru. Makanya kenapa seringkali dulu kan ada lagu yang sering ada beberapa orang yang menghindari nyanyi lagu ini saudara. Ya, karena lagu ini memang kata-katanya itu
kurang enak kalau didengar. Lagu apakah itu? Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Hah? Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Ada orang yang bilang saya, Pak, sopo sing kuat, Pak? Badai satu lewat, badai lain lagi datang. Badai ini lewat, badai lain lagi. Tapi kalau itu sebenarnya gini, Tuhan ada nggak di dalam badai itu, saudara? Waktu murid-murid perahunya diserang badai, Yesus ada nggak di situ? Ada. Ada nggak peristiwa ketika murid-muridnya diserang badai yang Yesus nggak ada? Ada nggak peristiwa itu? Ini tes kuis Alkitab. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah motor bebek. Tapi bebeknya dulu, motornya belakangan. Saudara, ada nggak peristiwa yang mereka di dalam perahu, mereka diserang badai, Yesusnya nggak ada? Ada nggak, saudara? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang nggak ada? Siapa yang nggak angkat tangan? Semua, ya, cuma Pak Adrian di depan. Ada, saudara, ada. Mereka diserang badai tengah malam, Yesus nggak di situ. Tapi saudara tahu nggak apa yang terjadi? Yesus jalan di atas air, datengin mereka. Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Badai kehidupan bisa datang, badai persoalan, badai masalah, persoalan apapun, saudaraku, bisa terjadi. Yesus ada di situ. Jadi dia biarkan kita sendirian jalani proses ini. Tidak, saudara. Sesuai janjinya, namanya Immanuel. Allah beserta kita. Dalam seluruh proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan ada di situ. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Saudara gak ada beda sama saya. Tapi kita mau gak Tuhan lagi processing kita untuk yes, saudara jadi Daniel yang lebih baik. Wah, waktu itu Daniel yang versi yang terbaik ini keluar. Wah, kita rayakan. Dan kalau kita tuh jadi versi yang lebih baik, saudara pasti jadi berkat buat orang lain. Betul gak, saudara? Ya, jadi lebih sabar, lebih sungguh-sungguh. Ya, kalau diajak ngomong juga enak. Puji Tuhan ya, sekarang Pak Daniel berubah ya. Dulu cuek, sekarang lebih perhatian. Istri saya bilang, sakjane kamu tuh gak berbakat jadi gembala. Tapi saya akui iya, saudara. Saya ini cuek, saya itu loh yang jadi persoalan. Pernah ada dulu pengerja kita yang kepahitan sama saya. Gara-gara nyalami saya tak lewati, saudara. Sebab saya lagi gak fokus. Ya, di depan sana dikasih tangan saya lewatin. Saya lagi gak fokus. Fokus saya di dalam. Ada yang kasih tau, Pak, itu tadi marah loh, Pak. Loh kenapa? Tadi dia kasih tangan, Pak Daniel lewati. Mosok, nah seringkali kita gak percaya. Iya loh, saya habis ibadah saya datengin, sorry loh Pak ya, tadi kasih tangan tapi tak lewati. Iya enggak apa-apa kok, ya, itu orang Indonesia selalu gitu. Gak apa-apa saja, ini apa-apa ya toh. Tapi enggak apa-apa lah, saya juga belajar saudara ya kan. Ya kan, istri saya bilang, kamu tuh loh tadi loh, orang tuh ngobrol ya kamu. Iku langsung mbok stop obrolannya. Padahal dia tuh masih pengen ngomong sama kamu. Masih pengen ngomong. Masuk saya bilang, iya. Oh gitu ya, iyalah kamu gak ngeh toh. Kurang perhatian toh, iya. Ya ini gunanya penolong, betul gak? Ya nanti minggu depan nih aku ketemu tak tanyai lagi. Ya saudara ya, belajar. Nah ketika saya belajar, saya jadi versi yang lebih baik dari diri saya lewat proses itu. Tapi apakah itu sudah cukup? Tidak. Saya mesti lebih baik lagi, harus makin serupa lagi dengan Kristus. Harus diproses lagi, lebih banyak lagi, itu ongoing proses dalam hidup kita saudara. Dan saudara harus rela, supaya apa? Manusia lamanya ditanggalkan, kenakan manusia baru. Ada yang lebih keren lagi, buka ini, kenakan lagi. Ada yang lebih keren lagi, lebih dahsyat, ini tanggalkan, pakai lagi. Terus itu dirubah dari mana? Dari sini nomor satu saudara. Karena dari sini ada paradigma, susah kalau paradigmanya gak berubah. Dulu berat saya 100 lebih. Istri saya bilang, kamu harus bertobat. Rubah gaya hidup. Ya, di sini mungkin ada yang Polda, atau Polda, anggota Polda. Poro langgar dada. Ada yang gak ngerti. Poro langgar dada itu perut lebih maju dari dada.
harus gini ya. Harus diet, harus olahraga. Saya gak suka olahraga, Pak Andrian suka olahraga, main pingpong ya. Saya gak suka olahraga. Saya lebih suka baca buku, nyantai, ngopi, saudara. Jalan kaki, berkeringat, saya kurang suka, pliket, gak enak. Isu-isu, mendung, enaknya apa ayo? Kelonan. Istri saya, ayo jalan. Sekelonan aja ya aku. Ya, itu. Tapi manusia lama harus ditanggalkan. Manusia lama yang malas olahraga harus ditanggalkan. Kenakan manusia baru yang dengan rela mau. Saya mesti maksa, nyeret tubuh saya, maksa diri saya untuk bangun, cuci muka, ganti baju, turun ke bawah, pakai sepatu, keluar jalan. Saudara pikir proses itu gampang? Enggak. Karena pada awalnya tidak dengan rela hati saya lakukan. Tapi karena saya mengasihi dan saya mencintai wanita yang duduk di depan. Haleluya. Supaya dia bilang kamu panjang umur, bisa punya cucu kayak Pak Andrian, kayak Bulip itu, panjang umur, bisa melayani lebih lama lagi, jadi berkat. Saya mesti tanggalkan itu semua, saudara. Keakuan, kenyamanan, kesenangan, tanggalkan semua. Pakai manusia baru. Terus selesai sampai sekarang? Belum, saudara, belum. Ya, belum selesai. Saudara, tolong multimedia balikin ayat terakhir. Itu ada 2 ayat yang terakhir ya. 1 ayat lagi terakhir. Coba dicari, saudara. Ya kan, kalau enggak, saudara, tidak akan terjadi perubahan paradigma di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Yuk sambil bangkit berdiri kita baca sama-sama. Pemain musik saya persilakan untuk kembali, waktu saya juga sudah selesai. Tetapi sekarang, baca 1, 2, 3. Buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya, dan telah mengenakan apa? Perhatikan ini, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Gambar kaliknya siapa? Kristus. Orang bilang, wah Pak, saya dulu ketemu Bapak ya, saya ketemu lagi Bapak sekarang. Bapak beda loh Pak. Beda, itu yang kita mau dengar. Sampai satu hari kita bisa ngomong kayak Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan benar. I have fight a good fight of faith. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ada saudara, ada orang yang memulai dengan baik, mengakhiri dengan buruk. Ada orang yang memulai dengan buruk, mengakhiri dengan buruk. Ada orang yang memulai dengan buruk, mengakhiri dengan baik. Tapi saya berdoa, kita mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan lebih baik lagi. Amin saudaraku. Kita makin serupa dengan tepuk tangan buat dia, haleluya. Yuk pemain musik silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus.